warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It is English class. Good morning student. How are you today? I hope all of you are okay. Nah, Ibu harap kalian tetap sehat-sehat ya di rumah. Harus tetap jaga kesehatan walaupun di masa pandemi ini, agar kesehatan kefitan tubuh kita untuk belajar itu tetap semangat. Okay, now we will learn about procedure text. Okay, student, do you know procedure text? Nah, apa sih procedure text itu? Pasti kalian udah pernah dengar dong apa itu procedure text. Okay, next is about the purpose of procedure text. Nah, jadi tujuan procedure text itu apa sih? The social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Jadi, tujuan sosial dari text procedure adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan dan langkah-langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan. Jadi, tujuan dari prosedur teks ini yaitu dengan mengikuti langkah-langkah itu bisa mempermudah pembaca untuk melakukan langkah sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah tersebut. Okay, what is procedure text? Procedure text is a piece of text that give us instruction for doing something. Yang artinya yaitu teks prosedur adalah teks yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, bisa dikatakan juga prosedur teks itu yaitu adalah sebuah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang beruntut. Misalnya yaitu contoh judulnya itu How to Make a Cake atau How to Use Phone. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kayak bagaimana kita melakukan percakapan bahasa Inggris. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi seperti itu. Sekarang yaitu membahas tentang language features. Nah, apa sih yang dimaksud dengan language features itu? Yaitu ciri-ciri kebahasaan dari prosedur teks. Nah, jadi ketika kita menemukan sebuah teks, kita bisa melihat atau mencari tahu sebuah teks itu termasuk teks apa sih? Ada yang termasuk teks deskriptif teks, naratif teks. Nah, jadi setiap teks itu memiliki cirinya masing-masing. Nah, ini adalah ciri-ciri prosedur teks. Ciri-ciri prosedur teks yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Yang kedua yaitu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Yang ketiga menggunakan action verb. Nah, action verb itu contohnya misalnya ada kata part, turn, and add. Yang keempat yaitu menggunakan numbering, yaitu first, second, third, and finally like that. Yang kelima yaitu menggunakan conjunction atau kata penghubung. Contohnya itu next, then, and while. Yang keenam menggunakan adverb atau kata keterangan untuk memperjelas tahap yang dilalui. Contohnya correctly, carefully, slowly, for 2 minutes, dan sebagainya. Jadi, ketika ada teks yang memenuhi ciri-ciri di atas itu termasuk prosedur teks. Nah, prosedur teks itu memiliki numbering yaitu langkah-langkah. Yang contohnya kayak first, you like that ya. Jadi ada first, second, and third. Seperti itu. Selanjutnya yaitu generic structure prosedur text. Jadi di dalam teks itu pasti memiliki generic structure atau struktur-struktur yang berada di dalam prosedur teks. Nah, jadi berikut ini adalah struktur prosedur teks. The first is
aim atau goal yang berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks. Yang kedua yaitu material, berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan atau tahapan dalam suatu prosedur teks. Yang ketiga yaitu steps, daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan prosedur teks. Nah, jadi step itu yaitu daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan dalam prosedur teks. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita melihat teks prosedur teks, kita bisa menentukan bagian mana yang menjadi bagian goal atau aimnya. Yang kedua kita bisa menentukan bagian materials. Yang ketiga yaitu atau langkah atau stepnya. Misalnya bagian step itu adalah langkah-langkah dalam melakukan atau yang berisikan numbering. Ya seperti itu ya students. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh dari prosedur teks. Jadi setelah kita memahami materi tadi, kita bisa melihat contoh berikut ini. Oke, selanjutnya yaitu ini contohnya. Kalian bisa melihat gambar pada video ini, yaitu merupakan contoh dari prosedur teks yang berjudul How to Make an Omelette. Nah, dari teks ini terdapat bagian ingredient dan stepnya. Nah, ingredients ini yaitu bahan atau alat-alat yang digunakan dalam membuat omelet. Yang pertama itu an egg, yaitu telur, onions cut into piece atau yaitu bawang, ada garlic, salt and vegetable oil. Nah, itu adalah ingredientsnya atau bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua yaitu bagian step. Yang pertama, first, pound the garlic and salt. Second, break the egg into a bowl. Third, put the onion, garlic and salt. Fourth, mix the using a soup. Fifth, heat a frying pan. 6. Pour the dough into the frying pan, wet until the dough looks yellow. 7. Dip using spatula and pot in reserve, wet until the color is yellow. Finally, put the omelette into a plate. Nah, jadi ini adalah contoh teks dari prosedur teks, yaitu membuat omelet. Nah, judulnya itu termasuk bagian dari aim atau tujuan. Jadi tujuan itu berada di awal. Jadi kita tujuannya ini adalah untuk membuat sebuah omelet. Nah, yang kedua itu yaitu ingredientnya itu termasuk dalam material atau bahan-bahan. Nah, yang langkah-langkahnya tadi adalah bagian stepnya, yaitu bagian langkah-langkah atau tahapan-tahapan ketika ingin membuat sebuah omelet. Nah, jadi seseorang itu, misalnya ada orang yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat kue, bagaimana cara ini, atau ingin membuat sebuah langkah atau runtutan, sebuah teks runtutan untuk mencapai tujuan, yaitu membuat langkah-langkah bagaimana cara membuat cake atau seperti itu dinamakan sebuah prosedur teks, yaitu teks yang mencakup langkah-langkah yang beruntut. Oke, pembahasan terakhir yaitu tentang exercise atau latihan agar kita bisa melatih kemampuan kita setelah memahami materi yang berada di dalam video ini. Jadi, untuk melatihnya kita akan membahas tentang exercise ya students. Nah, this is a exercise about prosedur text. How to operate the washing machine. The first is start your laundry and turn on the main power switch. Open the washer door, add detergent and the water. The detergent packing will give a recommendation about how much detergent you should use. Select the program by turning the program selector. Select option and setting. And soal pertama yaitu the text about is written. Kalian bisa memilih jawaban antara A, B, C, dan D. Nah, sampai seterusnya ya. Nomor 2 soalnya what should the use do before washing. Nah, kalian bisa, ini adalah soal pilihan ganda. Jadi, kalian setelah mempelajarinya, kalian bisa menemukan
Jawaban-jawabannya ada di dalam teks di atas, itu adalah teks prosedur teks. Nah, jadi untuk mengisinya kalian bisa memahami dari teks tersebut. Nah, jadi untuk melatih kemampuan kita, kita bisa menggunakan teks ini. Nah, jadi kalau kalian ingin memperdalam lagi untuk latihan, kalian bisa mencoba latihan soal yang berada di internet ya, students. Jadi seperti itu. Jadi, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang prosedur teks. Nah, materi dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan apa aja sih yang dapat kita pelajari tentang prosedur teks. Nah, kalian bisa mengetahui tentang prosedur teks itu apa, tujuan dari prosedur teks itu bagaimana, terus dari ciri-cirinya, terus itu ada juga struktur prosedur teks tersebut. Nah, jadi itulah yang dapat kita pelajari tentang prosedur teks. Nah, prosedur teks itu yaitu berisikan tentang perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ciri-cirinya itu berupa misalnya yaitu teksnya itu menggunakan simple present. Nah, kalau strukturnya ada aim, material, and steps. Oke, cukup sekian pembelajaran materi tentang prosedur teks hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Bye.